Semangat pagi Bapak Ibu Guru sahabat belajar. Kita lanjut pembahasan kita kepribadian 3 pada paket 2. Sebelum paket soal ini, ada 65 soal yang telah saya bahas. Saya rekomendasikan playlistnya pada link di atas, silakan Bapak Ibu Guru lihat. Kemudian, jika Bapak Ibu Guru membutuhkan file soal kepribadian 3 pada paket 2 ini, silakan Bapak Ibu Guru download pada link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Soal kepribadian 3 paket 2. Nomor 1, suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritik tersebut, pernyataan paling mendekati reaksi Anda adalah jawaban yang paling tepat, menahan diri mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Kata kuncinya adalah ketika kita sudah melakukan pekerjaan dengan susah payah, artinya di sini sudah ada usaha, akan tetapi kita mendapat kritikan yang tajam. Yang kita lakukan karena yang memberi kritik itu kepala sekolah, sedangkan kita sudah bersusah payah untuk melakukan pekerjaan kita harus menahan diri. Kemudian terhadap kritikan tajam itu, kita mencermati kritikannya untuk melakukan perbaikan. Soal nomor 2, sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga di sekitar Anda yang tidak sabar lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik, kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung. Hal yang Anda lakukan sebagai guru? Jawaban dengan skor tertinggi menurut saya yang B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi permasalahan tersebut. Nah, di sini kata kuncinya itu pada soal permasalahannya adalah mengenai sampah yang ada di lingkungan, di mana sampah tersebut tidak diambil oleh petugas pengambil sampah. Nah, menghadapi permasalahan ini, kita sebagai guru tidak bisa menyelesaikannya sendiri, melainkan kita harus membicarakannya dengan ketua RT dan tokoh masyarakat. Kemudian harus ada solusi. Nomor 3, Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda 120 siswa. Kebetulan calon siswa urutan 120 ada 2 calon siswa yang skornya sama. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolah. Tetapi pada saat pendaftarannya kalah dulu dengan calon siswa yang bukan keponakan kepala sekolah. Hal apa yang akan Anda lakukan? Jawaban dengan skor tertinggi menurut saya itu yang E. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada soal dijelaskan ada permasalahan mengenai penerimaan siswa baru di mana ada 2 calon, salah satunya adalah keponakan kepala sekolah. Tetapi saat pendaftarannya itu kalah dengan calon yang bukan keponakan kepala sekolah. Nah, di sini permasalahannya ada menyangkut dengan kepala sekolah, di mana kepala sekolah adalah pimpinan kita di sekolahan. Akan tetapi, permasalahannya juga menyangkut calon siswa yang bukan keponakan kepala sekolah. Karena permasalahannya menyangkut orang banyak, kemudian dalam hal penerimaan siswa baru, maka keputusan yang diambil itu harus melalui kesepakatan rapat. Maka itu jawaban yang sesuai yang E. Nah, harus ada rapat agar keputusannya objektif. Ini 2 kata kuncinya. Ada rapat, kemudian hasilnya harus objektif. Soal nomor 4. Pandangan Anda terhadap keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah? Jawaban yang tepat menurut saya yang A dengan skor 5. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Kata kuncinya di sini ada keterlibatan masyarakat, kemudian hubungannya dengan pendidikan. Nah, jawabannya keterlibatan masyarakat itu ada hubungannya dengan potensi dan harus dikolaborasikan dengan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Soal nomor 5, sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan study tour ke luar kota selama 3 hari, dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan di study tour itu.
Sesuai rencana, rombongan study tour itu akan kembali ke sekolah hari Minggu pukul 17, karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah. Tetapi, karena suatu dan lain hal, rombongan baru tiba di sekolahan Senin pukul 3 pagi. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena kelelahan. Apa yang akan Anda lakukan? Jawaban yang tepat itu yang B menurut saya dengan skor 5. Tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. Kata kuncinya pada soal yaitu tetap masuk sekolah. Di sini ada sikap disiplin, kemudian ada teman yang izin, dan ada beberapa guru yang berencana untuk izin. Nah, yang kita lakukan bagaimana? Karena hari Senin adalah jadwalnya masuk sekolah, maka kita harus tetap masuk sekolah. Kemudian diikuti oleh kalimat meskipun banyak guru yang izin. Nah, di sini menggambarkan kedisiplinan kita terhadap peraturan yang berlaku di sekolah dan kita tidak mengikuti yang dilakukan meskipun oleh mayoritas guru. Jadi kita memiliki integritas terhadap diri sendiri juga. Soal nomor 6. Suatu ketika terdapat tetangga yang meminta Anda untuk menjadi mediator dalam penyelesaian konflik antar saudara berkait harta warisan. Apa yang akan Anda lakukan? Jawaban dengan skor tertinggi menurut saya itu yang B. Menyarankan untuk meminta bantuan lembaga hukum karena hal itu bukan bidang guru. Kata kuncinya di sini pada soal adalah harta warisan, di mana masalah ini atau konflik ini tidak ada kaitannya dengan guru, maka kita harus meminta bantuan lembaga hukum. Soal nomor 7, seorang guru memiliki siswa dari anak pengawas sekolah di kotanya. Siswa tersebut memiliki nilai rendah. Kepala sekolah meminta agar nilai siswa tersebut ditambah sehingga dapat masuk dalam kelompok siswa berprestasi baik. Bagaimana tanggapan guru terhadap permintaan kepala sekolah tersebut? Jawaban dengan skor tertinggi menurut saya yang A. Memberikan nilai apa adanya sesuai dengan pencapaian siswa meskipun kepala sekolah meminta menaikkan nilainya. Pada soal itu dikatakan siswa memiliki nilai rendah meskipun dia adalah anak pengawas sekolah, akan tetapi yang harus kita lakukan adalah memberikan nilai apa adanya. Soal nomor 8. Ada gejala beberapa siswa Anda yang cenderung LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Jawaban yang paling tepat menurut saya yang B. Mengajak bicara siswa tersebut agar tidak terjerumus dalam LGBT. Nah, ketika ada permasalahan yang sensitif yang dialami oleh siswa, maka sebaiknya kita mengajak bicara siswa tersebut sehingga tidak terjerumus. Nomor 9. Dalam perjalanan ke sekolah, Anda ditabrak tetangga sebelah dan mengakibatkan beberapa anggota badan Anda terluka dan sepeda motor Anda rusak parah. Secara normatif, Anda di pihak yang benar, tetapi tetangga Anda malah memarahi Anda karena merasa benar. Beberapa saat setelah kejadian itu, anak tetangga tersebut yang merupakan murid Anda sakit parah di rumah dan tidak dibawa ke rumah sakit karena alasan biaya. Apa yang Anda lakukan? Jawaban dengan skor tertinggi menurut saya yang A. Mengajak teman guru untuk menemani datang ke tetangga Anda agar segera membawa anaknya ke rumah sakit. Nah, di sini dikatakan bahwa terdapat permasalahan sensitif di mana sebelumnya Anda dengan tetangga itu memiliki permasalahan. Kemudian tetangga Anda justru memarahi meskipun yang benar adalah Anda. Nah, di sini sudah ada keregangan hubungan Anda dengan tetangga. Oleh sebab itu, ketika anak tetangga itu sakit, tidak bisa langsung datang ke rumahnya. Akan tetapi sebaiknya kita mengajak teman guru dengan tujuan agar anaknya segera dibawa ke rumah sakit. Soal nomor 10. Pada obrolan ringan di ruangan guru, beberapa guru berpendapat dan atau berkesimpulan bahwa ras tertentu memiliki sifat kasar dan cenderung kurang beradab. Hal ini dipicu adanya siswa yang berasal dari ras tertentu yang sifatnya kasar dan kurang beradab. Apa pendapat Anda? Jawaban yang paling tepat menurut saya itu yang D.
Pola asuh orang tuanya dan kultur masyarakat mempengaruhi proses pembentukan karakter manusia yang lembut dan beradab. Kata kuncinya di sini pada soal membicarakan ras tertentu, akan tetapi hal ini kurang benar, maka yang benar adalah karakter manusia itu dibentuk oleh pola asuh orang tuanya serta kultur masyarakat yang mempengaruhinya. Demikian Bapak Ibu Guru Sahabat, pembahasan 10 soal kepribadian 3 pada paket 2. Jangan lupa like video ini, kemudian subscribe bagi yang belum subscribe, tekan tanda lonceng untuk mengaktifkan pemberitahuan pada video saya yang selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.